Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan jurnal refleksi demi mingguan modul 1.4 budaya positif. Saya Maria Ulinikma, CGB Angkatan 9, guru SDN Teguh 1, Kecamatan Gusti, Kabupaten Pati. Saya dibimbing oleh beliau Ibu Ardita Widyastuti selaku pengajar praktik dan beliau Bapak Dr. Muhammad Rinto Mutakin selaku fasilitator. Di sini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu 1 fact atau peristiwa, 2 feelings atau perasaan, 3 findings atau pembelajaran, 4 future atau penerapan. Yang pertama, peristiwa. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, CGB Angkatan 9 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 29 September 2023 hingga 19 Oktober 2023. Materi modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi mengenai segitiga restitusi. Berikut kami paparkan tentang jadwal kegiatan modul 1.4 yang dimulai dari tanggal 29 September 2023 hingga tanggal 19 Oktober 2023. Selanjutnya, sesi diskusi di ruang kolaborasi ini dipandu oleh fasilitator beliau Bapak Dr. Muhammad Rinto Mutakin, SPD MPD. Pada kegiatan ini, saya dan rekan CGB satu kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok 3 bersama rekan CGB lain, yaitu Bapak Pradanawan Abdul Ghani. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan bertukar pikiran dengan kelompok lain. Sesi ruang kolaborasi ini sangat menarik karena difasilitasi dengan diskusi yang runtut, jelas, dan CGB diberi kesempatan mengeksplorasi dan berbagi, serta menjadi pemimpin diskusi. Pada sesi elaborasi pemahaman, kami mendapat penguatan konsep yang dipandu oleh beliau Bapak Soehartono. Beliau menjabarkan secara rinci tentang konsep-konsep inti terkait budaya positif. Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, pengajar praktek yaitu beliau Ibu Ardita Widyastuti SPD kembali berkunjung ke sekolah tempat saya bertugas untuk melaksanakan pendampingan individu kepada saya. Beliau membantu saya memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta merancang sebuah program pencapaian visi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 11 hingga pukul 2 siang di ruangan kelas SDN Teguh 1, Kecamatan Gusti, Kabupaten Pati. Selanjutnya di penghujung modul 1.4 dilaksanakan lokakarya yang kedua di SMAN 3 Pati pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok tentang penerapan konsep budaya positif dan berbagi gagasan program perubahan. Diskusi kelompok ini dipandu oleh pengajar praktek. Masing-masing kelas terdiri dari 3 pengajar praktek dengan CGP yang didampinginya. Pada kegiatan ini, saya mendapat banyak masukan dan inspirasi mengenai gagasan-gagasan tentang program yang dilakukan CGP dari sekolah lain.
Perasaan saya adalah saya merasa sangat senang saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, meskipun sedikit kewalahan karena materinya cukup banyak dan tugas yang harus diselesaikan juga cukup menantang. Hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus maju dalam mengikuti kegiatan PKP dengan baik. Selain itu, saya juga merasa lega karena telah mendapat pencerahan tentang cara menangani masalah atau kasus murid di sekolah. Saya juga bersyukur akhirnya dapat mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang efektif. Pada pembelajaran, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Agar dapat menciptakan budaya positif, guru harus memahami dan dapat menerapkan konsep-konsep berikut, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5, posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi dalam segitiga restitusi. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dia Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan,
kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur restitusi, yakni 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan melakukan yang pertama, mulai menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percaya untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di SDN 21 Kecamatan Gusti Kabupaten Pati terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Selanjutnya yang ketiga, berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Selanjutnya, setelah memahami materi modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi.